Nah, ini aku mau sharing dikit, tapi nanti Mbak Indah bisa nambahin ya. Jadi basic pengaturan cash flow sendiri adalah kalau kita mau ngumpulin dana darurat itu juga ada hitungannya. Pertama, kalau kita single itu adalah 3 kali atau 1 bulan pengeluaran kita dikali 3 bulan. Jadi itu adalah dana darurat untuk orang yang masih single. Lalu untuk yang sudah menikah adalah pengeluaran dikali 6 bulan. Jadi kita harus punya tabungan sebesar 6 bulan pengeluaran. Nah, sedangkan yang sudah berkeluarga, sudah punya anak 1 atau anaknya 2, itu 12 bulan. Nah, kalau misalnya kalau misalnya dalam kondisi seperti ini, memang nggak, ya aku tahu sih, memang kondisinya ada yang memang sudah punya tabungan dan dana darurat, ada juga yang baru punya dana darurat aja tabungan nggak ada gitu ya. Jadi sebenarnya punya tabungan, punya dana darurat, dan kita harus aware juga sih sama cash flow kita gitu. Selama ini uangnya kemana? Yang penting pertama-tama adalah kesadaran dulu. Karena aku pernah terjebak sama krisis finansial, aku dan suamiku waktu itu untungnya belum punya anak ya. Itu karena aku tidak sadar uangku kemana. Selama ini orang kan sering banget ya, Mario pasti sering dengar, di mana orang mengeluh atau misalnya bercanda gitu ya. Aduh, gaji gue cuma numpang lewat. Ya kan? Sebenarnya itu kemana? Kita sebenarnya nggak pernah nge-track gitu loh. Kita nggak pernah cari tahu detail buat apa aja sih bayarnya gitu. Selama ini, dan sering kan dengar kayak lebih besar pasak daripada tiang. Pengeluaran itu lebih besar daripada pendapatan kita. Nah, itu juga rumusnya juga, ntar mungkin Mbak Ida bisa jelasin ya. Harusnya ya pengeluaran kita harus sesuai sama pendapatan kita gitu loh. Nah, rumus-rumus yang kayak menurut aku yang tips-tips dasar kayak gini nih harusnya sudah dipraktekkan sudah lama, saat apalagi kalau kita udah punya income gitu, sedini mungkin saat kita punya income. Atau misalnya gini, ada juga yang curhat sama aku, oke, aku nggak punya income, aku ibu rumah tangga, tapi dia dapat income dari suaminya karena suaminya yang bekerja. Nah, itu kan juga bisa diatur gitu loh, kayak bagaimana ya. Dan saat pandemi ini sebenarnya banyak cara, banyak hal yang tadi Mbak Ida bilang, kalau berhemat itu wajib, bisa banget loh sebenarnya gitu. Dan yang utama banget menurut aku adalah mindset. Sekarang banyak banget orang yang mengeluhkan soal finansialnya, tapi balik lagi, mindset kita tuh apa? Karena sebenarnya kita tuh selalu dicukupkan, baju cukup, makan cukup, tempat tinggal cukup, tapi kenapa sih berasa kurang terus gitu? Dan yang pengalaman yang pernah aku jalanin, berasa kurangnya itu karena gaya hidup dan gengsi sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalnya ngebahas soal tadi tweet yang kayak gitu ya, yes, rata-rata sih ada yang memang kebutuhan yang memang lebih banyak daripada income-nya, tapi ada juga yang gengsinya dan gaya hidupnya melebihi income-nya. Ya itu menarik sih, itu lagi banyak dibahas juga kan. Jadi tolong bantu pemerintah orang kecil nih gitu kan ya, terakhirnya kalau nggak salah gitu. Gajinya 20 juta orang kecil. Gaji 20 juta. Jadi kalau aku juga baca itu yang berseliweran di Instagram. Jadi kalau untuk kasus yang bersangkutan itu memang yang membuat menjadi masalah adalah setengah gajinya itu buat bayar utang mobil sama rumah. Jadi pengambilan keputusan, nah ini juga sih sebenarnya kan kita terbiasa mengambil keputusan finansial itu nggak based on hitungan gitu ya, based on perasaan. Biasanya perasaan sih cukup lah ya gitu ya, perasaan sih bisa gitu. Jadi by feeling aja, yang kayak tadi Mbak Andra bilang, gue bingung deh perasaan uang gue kemana, udah pasti gitu kan, perasaan uang gue tuh gimana. Jadi sebenarnya finansial itu kan angka ya, semuanya data, bisa sekali dicari, bisa sekali di tracking gitu ya. Jadi memang kesalahan finansial itu banyak sekali, mulai dari tadi nggak bisa nabung, berarti itu berkaitan sama lifestyle kan biasanya kan ya, lebih besar pasak daripada tiang, itu lagi-lagi lifestyle tuh biasanya. Atau pengambilan keputusan finansial yang salah, jadi yang seharusnya sebenarnya belum mampu untuk beli rumah, untuk beli mobil, cuman karena perasaanku sih bisa, jadi ya udah aja gitu beli. Akhirnya yang sekarang itu yang terjadi
50% income-nya si 20 juta itu kan 9 jutaan tuh buat bayar hutang gitu. Jadi ya begitu gaji jadi cut 50% ya udah dia mau makan apa, jadinya bingung sih di situ.